Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ajaran Islam kepada para sahabat dahulu dalam sebuah paket yang lengkap. Beliau tidak memilah-milahnya dengan mengatakan ini adalah ilmu akidah, ini ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Karena itu kita tidak akan pernah menemukan kata tasawuf dalam ajaran beliau. Paket lengkap yang diajarkan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melingkupi tuntunan yang sifatnya lahiriah seperti salat, puasa, zakat, sedekah, haji dan lain sebagainya serta tuntunan yang sifatnya batiniah seperti ikhlas, sabar, syukur, tawakal dan sebagainya. Buat kita sebenarnya yang lebih penting bagaimana dapat menjalankan kedua tuntunan ini dalam kehidupan kita. Misalkan kalau saya menggambarkan ajaran Islam itu seperti bunga mawar, di mana bunganya yang indah dan ada wanginya. Maka tuntunan lahiriah ibarat bunganya, sedangkan tuntunan batiniah ibarat wanginya. Karena tuntunan yang batiniah tidak terlihat mata, maka seringkali hal ini diabaikan oleh kita. Kita lebih cenderung mempelajari hal-hal lahiriah, mendiskusikan, bahkan mempersoalkannya. Namun kita cenderung mengabaikan hal-hal batiniah karena hal tersebut tempatnya di hati, tidak terlihat oleh mata kita. Ilmu tasawuf sesungguhnya diperkenalkan oleh ulama-ulama terdahulu untuk mengingatkan umat pada saat itu. Dan kita umat berikutnya tentang adanya sebuah komponen yang sering diabaikan yaitu tuntunan-tuntunan yang batiniah tersebut. Maka dari itu janganlah mempersoalkan apakah tasawuf ada atau tidak ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin yang lebih penting adalah mempersoalkan apakah kita memperhatikan tuntunan batiniah sebagaimana perhatian kita terhadap tuntunan yang lahiriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah bahwa dalam diri manusia ada segumpal darah, yang apabila ia baik maka baik pula seluruh dirinya, dan apabila ia buruk, maka buruk pula seluruh dirinya. Ketahuilah bahwa segumpal darah itu adalah hati." Hari, Imam Bukhari dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak melihat kalian dari rupa dan harta-harta kalian, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kalian dari hati-hati dan amal-amal kalian." Hari, Imam Muslim. Fikih dan tasawuf pada hakikatnya adalah ilmu lahir dan ilmu batin. Keduanya saling melengkapi, dan tidak bisa dipisahkan. Ilmu fikih itu menfokuskan diri bagaimana Islam diterapkan secara lahiriah, bisa dikatakan semacam juklak atau petunjuk pelaksanaan bagaimana umat Islam menjalankan sholat, puasa, zakat, haji, mengubur jenazah, menikah, menghitung waris dan lain-lain. Sedangkan ilmu tasawuf lebih menfokuskan praktek Islam secara batiniah, yaitu bagaimana mendekatkan diri kepada Allah secara ikhlas tanpa pretensi apapun kecuali kecintaan kepada Sang Pencipta. Dan juga bagaimana kita bisa merdeka dari penyakit-penyakit hati seperti sombong, iri, dengki, kikir, dan gibah. Karena semua penyakit itu akan berpotensi menjadi penghalang atau hijab antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Imam Maliki, Malik bin Anas, ulama besar pendiri mazhab Maliki, mengungkapkan pernyataannya yang mendukung terhadap ilmu tasawuf sebagai berikut. Yang artinya, BARANGSIAPA mempelajari, mengamalkan tasawuf tanpa fikih maka dia telah ZINDIK, dan BARANGSIAPA mempelajari fikih tanpa tasawuf dia tersesat, dan siapa yang MEMPELARI tasawuf dengan disertai fikih dia meraih kebenaran dan realitas dalam Islam. Ali Al-Adawi dalam kitab Ulama Fikih, Juz 2, Hal 195 yang meriwayatkan dari Imam Abul Hasan. Penjelasan, siapa yang bertasawuf tanpa BERFIKIH, YZINDIK, yakni, orang yang melarutkan dirinya dalam kesufian saja tanpa memahami syariat, dan menggali syariat, fikih, digolongkan sebagai ZINDIK, sebagaimana kaum yang berkholwat tanpa diisi dengan ibadah. Maka apa isi KHALWATNYA, kecuali berdiam diri saja. Dilihat dari segi ilmu pengetahuan yang berkembang dalam kalangan ulama Islam, fiqh itu ialah ilmu pengetahuan yang membicarakan, membahas, memuat hukum-hukum Islam yang bersumber pada Al-Quran, sunnah dalil-dalil syari yang lain, setelah diformulasikan oleh para ulama dengan mempergunakan kaidah-kaidah usyul fiqh. Sedangkan ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang mengajarkan bagaimana kita bisa merdeka dari penyakit-penyakit hati seperti sombong, iri, dengki, kikir, dan gibah.
Karena semua penyakit itu akan berpotensi menjadi penghalang atau hijab antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.